mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Renungan hari ini berjudul Hidup dalam Kebebasan, ditulis oleh Lisa Samra. Sahabat ODB, setiap tanggal 19 Juni di Texas, kampung halaman saya, diadakan pawai dan piknik yang meriah di tengah komunitas kulit hitam. Namun, saat sudah beranjak remaja, saya baru mengetahui makna memilukan di balik perayaan Juneteenth, paduan dari kata June dan 19th. Juneteenth diselenggarakan untuk memperingati hari ketika para budak di Texas pada tahun 1865 akhirnya menyadari bahwa proklamasi emansipasi yang membebaskan mereka dari perbudakan telah disahkan oleh Presiden Abraham Lincoln 2,5 tahun sebelumnya. Jadi selama itu para budak Texas masih hidup dalam perbudakan karena tidak tahu tentang kebebasan mereka. Bukan mustahil kita masih hidup dalam perhambaan meski telah dibebaskan. Dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus menulis tentang bentuk perhambaan yang lain, yaitu menjalani kehidupan di bawah aturan-aturan agamawi yang memberatkan. Dalam sebuah ayat yang penting, Paulus mengingatkan mereka, Galatia 5 pasal yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Orang-orang percaya di dalam Yesus telah dibebaskan dari aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, termasuk soal apa yang boleh dimakan dan siapa yang boleh dijadikan teman. Akan tetapi masih banyak orang percaya yang hidup dalam perhambaan semacam itu. Bisa jadi kita sendiri masih melakukan hal yang sama. Namun sesungguhnya begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus,
maka Dia membebaskan kita dari kehidupan yang tertekan oleh rasa takut terhadap standar agamawi buatan manusia. Kemerdekaan itu telah diproklamasikan. Jadi marilah kita hidup dalam kemerdekaan itu dengan kuasanya. Sahabat ODB, pernahkah Anda terjebak dalam aturan-aturan agamawi yang mengekang Anda? Lalu bagaimana Anda dapat mengalami kebebasan di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membebaskanku dari beban aturan-aturan agamawi yang mengekangku. Amin.